Saya Ribut Ahwandi. Ini nampaknya perlu ini dikongreskan ini. Alah sing dosen sopo. Kongres sastra perlu loh. Iya, karena kan selama ini tidak pernah mempersoalkan apa istilah yang tepat untuk menyatakan apakah ini tajuk, apakah ini judul. Yes. Sementara puisi rata-rata ketika diterbitkan dalam satu buku, maka dia pasti kumpulan. Kecuali pengakuan Pariem. Iya itu. Itu puisi panjang. Satu itu. Tapi kalau rata-rata puisi itu buku kumpulan puisi terdiri atas banyak puisi. Beberapa tajuk. Gitu. Beberapa tajuk puisi. Berjudul bukunya apa gitu. Oke, menarik ini. Itu. Oke. Ada ini. Barangkali ada yang mau tanya di 08554 200912, disilahkan. Oh enggak ada. Ada yang ngirim puisi. Mas Iskandar tadi dari pinggir timur kota Demak. Tapi kita simpan aja dulu. Kita simak lagu boleh? Boleh, asik itu. Oke, ada Celengan Rindu. Katanya tadi Naila itu mintanya, yang dimaksud tuh minta lagu Celengan Rindunya Fiersa Besari. Bilang dong. Jangan pakai puisi. Oke, yuk Fiersa Besari. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif solutif. Koja Sastra. Iya, Koja Sastra masih berlangsung untuk Anda di menit yang ke-24, tinggalkan pukul 8 malam. Masih diterima SMS, WA ataupun telepon dari Anda. Barangkali ada yang mau baca puisi, silakan. Nah, acara Koja Sastra tentu formatnya cukup berbeda dengan acara-acara sastra di radio-radio lain. Kalau biasanya ada di RRI. Kalau di RRI itu kan biasanya sekadar baca puisi gitu ya. Nah, di sini kita coba ngulik tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah bahkan mungkin teknis. Bagaimana sih? Jadi harapan saya sih sebenarnya ketika nggarap acara ini bisa menjadi model pembelajaran. Iya, setuju. Buat para pelajar, terutama juga buat kawan-kawan guru gitu ya, Bapak Ibu guru yang mungkin ingin juga ikut gabung, silakan. Nah, ini ruang terbuka untuk panjenengan semuanya. Asik. Iya dong, harus gitu. Sekarang zamannya zaman era bukan lagi top down, nah, ya kan? Yeah. Tapi harus bottom up gitu. Bottom up. Dari suara-suara bawah ini yang harus kita dengarkan. Karena bagaimanapun juga suara dari bawah itu, menurut saya, itu layak yang disuarakan sebagaimana puisi. Karena begini, sebenarnya mereka yang di bawah itu saudara-saudara kita juga tuh, yang di bawah itu mereka ngomong itu takut salah. Gitu ya? Iya, mau protes takut salah lagi. Betul. Karena sekarang kita ini kan bingung antara kita ini megang Pancasila benar-benar dan demokrasi benar-benar, tapi ini demokrasinya seperti terpimpin, bukan seperti demokrasi Pancasila. Iya. Benar. Orang ngomong dipidana, lu ngeri itu. Iya, seolah-olah omongan itu ada ukuran salah benar. Iya itu. Sekarang gitu. Kalau dia ini tidak menyinggung Pancasila, enggak masalah, berarti masih beradab. Itu kan artinya saya mau membunyi-bunyikan Mas Ribut. Ini ngunek-ngunek iki basa Jawane bener ya, membunyi-bunyikan.
Ngonek-ngonek ya. Lah ya, membunyi-bunyikan ini. Itu kan sudah ndak adab. Iya. Jadi kan tidak menyenangkan, dilaporkan bisa. Tapi ini kalau kita ngomong secara real, perasaan hati, lalu kok tiba-tiba ada yang merasa tersinggung, berarti kan Iya, konteksnya nggak dituju. Urusan gitu. rasa kan sangat relatif, Nah, betul. itu. Maka menarik sebenarnya. Ini menarik ini. Ngomong soal rasa, kemudian ngomong soal puisi. Bisa nggak dikatakan bahwa puisi itu ada pandangan skeptis begini yang mengatakan bahwa puisi itu adalah sebuah pelarian. Pelarian bagi yang sedang Melarikan diri. di mabuk cinta itu umumnya gitu. Perasaan atau rasa mereka yang ditinggal cinta, perasaan mereka. Jadi perasaan-perasaan yang positif atau negatif, tapi bukan cuma rasa. Satu contoh, ketika kita menulis tanpa merasakan pun sebenarnya bisa. Satu contoh, objek. Ya. Kita tidak pernah merasakan objek ini sesuatu yang dirasa oleh kita. Objek di depan kita, Mas Ribut, ini ada kunci, gitu. Ketika saya mengatakan kau tergeletak sendiri di situ tanpa teman, di atas sebuah lemper kayu, tak berteman, jadi sendiri. Ini kan kau tergeletak sendiri di situ. Ini sudah ditulis itu ya, ketika ditulis kau tergeletak sendiri di situ. Kau di sini kan ini udah nggak pakai rasa loh ini. Cuma ngomong-ngomong kunci. Iya betul. Iya. Saya jadi ingat ketika saya menuliskan puisi tentang batu dan debu. Sebongkah debu, sebutir batu. Nah iya benar. Tapi yang saya bicarakan adalah rasaku, bukan rasanya batu dan rasanya si debu ini. Iya. Nah, kalau itu masih rasa, Mas. Iya betul. Kalau yang tanpa rasa tadi, kebanyakan kan kenapa? Oh itu pelarian rasa, bukan pelarian. Itu apa yang kita rasakan. Bukan pelarian, tapi apa yang kita rasakan. Tapi ada pula puisi yang tanpa rasa. Dia ngomong seperti itu, yang merasakan, yang membaca. Iya. Ini teknik baru nih. Aku baru ngerti. Teater loh. Aku baru ngerti. Bagaimana kemudian yang merasakan ada yang si pembaca, bukan si penulisnya. Bukan si penulis. Aku jadi ingat ini kalau di Al Mustafa atau terjemahannya seperti Joko Damono dari Khalil Gibran itu. Iya. Ada beberapa hal yang memang diungkapkan seperti itu. Sebenarnya yang merasa adalah yang kebawa bapernya itu adalah si pembacanya, betul. Bukan si penulisnya. Bukan penulisnya. Iya, ketika kalau di dalam naskah itu dikatakan Al Mustafa ditanya apa itu cinta, kemudian dia menjelaskan panjang. Aku yang jadi baper. Iya. Tapi saya membayangkan bagaimana rasanya menjadi si Al Mustafa itu. Ini orang kok kayaknya nggak ada rasa ya. makanya seperti ini. Orang ketika menulis puisi yang dengan rasa, hanya rasa, tidak bermain untuk tidak bermain di sini dalam tanda kutip bermain, tidak bermain untuk rasa orang. Biasanya puisi itu akan hambar ketika dibaca orang. Gitu ya. Jadi dia nulis puisi tirik-tirik gitu ya. Wah, dengan bahasa yang jelimet rak karuan. Dibaca orang hambar. Tapi karena dia nggak merasakan, hanya menggunakan aku pengen biar kata-kata ini indah. Nah, itu yang sering terjadi pada para penulis puisi istilahnya pemula itu. Jadi itu salah sebenarnya. Saya bicara salah benar di sini. Saya bicara salah benar karena itu fatal ketika aku ingin menciummu, lalu aku ingin mendekatimu senti demi senti lebih dekat, terus ujung-ujungnya ngambung ngono tok iku. Nah itu. Lah mbok puisi itu yang asik gitu loh. Aku ingin menciummu 1000 tahun. Itu lebih indah. Ya. Jadi akhirnya
Terasa betul ya. Mungkin maksud dari si penulis itu ketika ngomong bahwa kok ini mau ngomong menciummu aja kok harus pakai proses yang panjang. Mungkin dia merasa bahwa dirinya itu butuh proses lama untuk bisa seperti itu. Padahal dia nulis ingin loh. Kata ingin loh itu. Ingin ya. Ingin itu belum. Jadi kalau aku ingin mencium, aku ingin mendekati pipimu lebih dekat lagi, senti demi, baru ingin aja udah seperti itu. Senjelimet itu ya. Ini akhirnya orang baca ya gitu loh. Nah sekarang kalau baru kata ingin, ini kita bahas kata ingin. Ya. Kalau kita nulis aku ingin menciummu 1000 tahun, baru ingin nih kok. Atau aku jadi gini, kan kita boleh berkata bahwa, dan ini menjadi teori yang sangat umum ya, bahwa apa yang kita tulis itu sebenarnya mengatakan siapa diri kita. Ya kan? Bisa juga. Ketika kita temukan fakta bahwa ada seorang penulis puisi, katakanlah begitu, dia menuliskan ingin yang tapi di dalam inginnya ini terlalu banyak jelimetnya. Jangan-jangan orang ini punya kepribadian yang memang pikirannya serba jelimet. Punya puisi? Punya cerpen? Atau punya esai? Atau juga kamu punya rekaman pembacaan puisi kamu? Pembacaan cerpen kamu? Atau rekaman musikalisasi puisi kamu? Kirimkan saja karya-karya kamu ke Koja Sastra. Alamatkan ke email kojasastra@gmail.com. Pastikan karya kamu diapresiasi dan diulas secara mendalam di Koja Sastra. Simak acara Koja Sastra setiap hari Kamis pukul 19.00 sampai 21.00 dari FM 91,2 Radio Kota Batik. Kamu juga bisa menyimak lewat live streaming YouTube di channel Koja Sastra. Dengan ilmu pengetahuan, kita bangun peradaban. Dengan teknologi, kita bangun kemajuan. Dan dengan sastra, kita bangun kehalusan budi dalam berkebudayaan.